Ada partai yang ya kecil lah ya koalisinya, bahkan mencalonkan partai sendiri. Ada juga yang kemudian dengan koalisi yang cukup besar, kalau di Jakarta ini Pak Ridwan Kamil dan juga Suswono. Ini sekarang saya mau tanya kepada Bang Melki. Kita tahu kalau di pilkada itu nggak bisa diprediksi. Meskipun kendaraannya itu banyak sekali rombongan ya, tapi tidak menjamin kemenangan. Bagaimana Bang Melki? Ya tentu kalau kita bicara pilkada itu gabungan dari sekian kekuatan yang bergabung ya. Kekuatan partai politik itu satu grup sendiri, kekuatan dan dari figur tersebut ya, kepala daerah itu satu sendiri, dan juga tentu kekuatan dari relawan dan tim keluarga, dan di luar itu yang menjadi kekuatan tersendiri. Dan di antara semua kekuatan itu memang terbesar adalah kekuatan figur. Nah, tapi kekuatan partai politik yang sedemikian besar kalau sudah bergabung itu juga dan bisa digerakkan dengan optimal, itu bisa menjadi kekuatan yang turut menentukan kemenangan, karena apabila semua mesin partai itu bergerak atau bisa digerakkan dengan optimal, baik yang dari pimpinan DPP partai beserta DPR RI-nya, baik pimpinan DPD provinsinya maupun juga DPRD provinsinya, sampai pada tingkat 2 ya, di luar Jakarta tentunya yang tidak memiliki DPRD tingkat 2, itu sangat menentukan kemenangan dari pilkada tersebut. Dan di luar dari itu semua memang kalau kita cermati tentu tidak rigid di semua pilkada ya Mbak Caca. Umumnya pilkada provinsi itu skim atau kimples itu juga memang masih mewarnai di banyak sekali provinsi di seluruh Indonesia. Kalau sudah masuk di tingkat 2 itu dia lebih cair, saya lihat dia punya situasinya. Dan situasi di Jakarta itu juga misalnya juga bisa kita lihat ada di Banten, ada di Jawa Barat. Kami di NTT sendiri, saya juga selaku calon gubernur NTT juga ini, kami 11 partai misalnya mendukung saya di NTT misalnya. Jadi memang relatif kalau kita bicara terkait dengan untuk pilkada gubernur itu relatif masih ada sambungan kuat ke Kim dan non-Kim, walaupun di sebagian tingkat provinsi juga agak cair ya. Seperti kita lihat Banten kemarin misalnya juga dengan pembicaraan yang dilakukan dengan baik, musyawarah mufakat, kemudian Bu Airin bisa kami usung kembali dari Partai Golkar misalnya di konteks Banten. Tapi juga saya lihat juga di banyak daerah juga dampak dari putusan MK ini juga terjadi. Tadi juga sudah Tiffan tadi sampaikan, Arisa Patria misalnya teman kami di Tangsel tiba-tiba memilih ada tugas lain misalnya. Jadi saya pikir nanti sampai dengan besok, saya setuju dengan semua teman-teman tadi, sampai dengan besok tanggal 29 Agustus ini baru kita bisa lihat kira-kira pemetaan secara nasional di provinsi maupun tingkat 2 Indonesia, bagaimana potret gambaran koalisi partai secara umum maupun juga beberapa yang bersifat berbeda, nanti bisa kita petakan dengan baik. Dan sekali lagi tetap kekuatan figur itu yang utama, tapi kekuatan koalisi partai itu juga ketika dia datang dengan koalisi besar dan bisa digerakkan dengan baik juga itu satu mesin tersendiri Mbak Caca untuk pemenangan pilkada. Mas Umam, komentarin dong, karena sini sudah ada Mas Semi ya. Sebenarnya diprediksi atau sesuai dengan prediksi Mas Umam, akan daftar nggak sih Pak Anies? Iya, kalau Mas Anies memang situasinya sekarang agak cukup dilematis. Karena dalam satu sisi potensi itu sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh PDIP. Kalau misalnya tadi disampaikan oleh Mas Ciko, tidak ada kalkulasi, tidak ada kesepakatan dan lain sebagainya, ya sebagai bagian dari gerbong besar partai tentu itu adalah sebuah ekspresi kedaulatan partai. Tetapi uniknya putusan dari PDIP sendiri seolah kemudian tidak mendorong satu kekuatan yang memang memiliki potensi kemenangan lebih besar. Kalau misal kita cermati kapasitas elektoral, kita bicara elektoral, Pak Pramono Anung dengan Rano Karno misalnya, dalam konteks DKI Jakarta, oke lah Rano Karno memiliki ikatan bagian dulu pernah merepresentasikan kebetawian dalam ruang perfilman, tetapi Pak Pramono sendiri tidak memiliki satu basis akar sosial yang cukup kuat dalam konteks DKI Jakarta. Nah, kalau misal kemudian kita bicara tentang konteks potensi kemenangan, harusnya PDIP berhitung, harusnya Anies, karena gabungan ya antara Anies dengan PDIP itu bisa menyatukan dua kekuatan besar. Karena dalam satu sisi kelompok PDIP misalnya punya basis di Jakarta Utara, kemudian Jakarta Barat, dan merepresentasikan kekuatan nasionalis. Mas Anies selama ini distereotip lebih dekat dengan kekuatan Islam
khususnya misalnya kelompok kanan Islam konservatif, meskipun basisnya juga memiliki irisan yang sama dengan PKS, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. Artinya kalau misal kemudian Anies diusung oleh PDIP, itu bisa menciptakan split ticket voting yang cukup signifikan di basis kekuatannya PKS. Dan ini bisa menjadi gabungan yang luar biasa. Pertanyaannya, kenapa kemudian PDIP tidak memilih untuk potensi kemenangan yang lebih besar, tetapi memilih satu komposisi cagup-cawagup yang rasa-rasanya dari kekuatan elektoralnya tidak begitu signifikan. Artinya jangan-jangan ini kandidat yang dipersiapkan, ya yang penting maju, tetapi tidak ada target untuk menang. Mas Umam, kalau tadi Mas Umam mengatakan PDIP agak sedikit melakukan hal yang di luar pikiran kita secara logis ya, bahwa mencalonkan kader yang punya probability yang kurang bisa kita pikirkan untuk menang. Tapi kalau di Banten tidak, mereka mengusung Airin yang punya elektabilitas tinggi. Kenapa? Kalau misal kita cermati, ada beberapa wilayah yang memang tampaknya ini betul-betul didasarkan pada baku atur. Dan baku atur itu basisnya lebih cenderung pada hal yang sifatnya kawin paksa ya. Nah karena memang ada dinamika di dalam, terutama di Banten, yang tampaknya kemarin dinamika internal itu hingga kemudian menciptakan ontran-ontran di salah satu elit kepemimpinan partai. Yang kemudian begitu ada pukulan dari putusan MK, kemudian membuyarkan komposisi ini. Nah tetapi kalau misal kemudian kita cermati di sisi yang lain misalnya, kenapa kemudian partai-partai seperti PKB di Jawa Timur memiliki kecenderungan serupa? PKB harusnya kalau misal orientasinya adalah kemenangan untuk berkontestasi di Pilgub Jawa Timur, PKB harusnya bersatu dengan PDIP. Itu pairnya cukup kuat. PKB punya golden ticket, PDIP juga cukup kuat. Tetapi kemudian seolah karena ada basis konflik antara PKB dengan gerbong besar PBNU yang direpresentasikan Bu Hovifah, akhirnya yang diusung adalah misalnya Mbak Lulu dengan Mas Lukman. Mbak Lulu sendiri sebagai cagup di Jawa Timur, dia memiliki basis kekuatan elektoralnya itu di Jawa Tengah, di Solo, bukan di Jawa Timur. Artinya ini ada pola yang mencoba untuk bermain-main dan niatnya bukan untuk menang, tetapi sekedar memberikan ruang gelap ini ya, gemerlap gembita gitu ya, untuk mempersilahkan kandidat yang tampaknya diberikan dukungan oleh kekuatan besar untuk menang di pilkada Bang nanti. Ciko, benar nggak sih bahwa ada beberapa di daerah yang kemudian PDIP memasangkan calon-calonnya bukan untuk menang, baku atur istilah seperti itu, tapi untuk wilayah tertentu memang pengen menang, yang diusung elektabilitasnya tinggi, Bang Ciko? Enggak juga, kalau kita tarik garis ke belakang ketika kami mencalonkan Pak Ganjar Pranowo di Jawa Tengah untuk pertama kalinya, angka surveinya itu di 8%. Begitu juga suatu waktu ketika Ridwan Kamil maju di Jawa Barat yang hampir juga didukung oleh PDI Perjuangan dengan angka survei yang begitu tinggi Ridwan Kamil saat itu, tapi akhirnya Ibu memutuskan untuk mengusung kader yang namanya Bang TB Hasanuddin yang elektabilitas maupun popularitasnya tidak terlalu tinggi dan cukup ada kemenangan di Pak Ganjar Pranowo tentunya, Kang TB kemudian tentunya kalah dan tidak dilantik sebagai gubernur. Jadi artinya semua ini ada hitung-hitungannya sendiri, dan jujur memang betul bagi PDI Perjuangan tidak selamanya yang kita utamakan adalah terkait dengan elektoral, tapi juga soal soliditas kader, soliditas arus bawah, soliditas para pemilih kita di pileg yang lalu, dan itu juga sangat penting. Dan ini akan terus menambah semangat dari partai, kan kita juga melihat hal yang sifatnya jangka panjang di tahun 2029 ketika soliditas itu dibangun sejak awal, menang atau kalah itu akan bertahan sampai 5 tahun ke depan dan akan menjadi semangat yang lebih bagi kader dan para fungsionaris untuk kembali memenangkan pemilu. Baik, nah sekarang saya mau tanya kepada Mas Semi, ini pasti sudah dapat lah ini ya, ada forwardan foto yang kemudian undangan terbuka, Anies Baswedan menata Jakarta, partainya udah dimasuk-masukin nih, PKB, Partai Umat, Partai Buruh, Hanura, itu benar nggak? Itu belum bisa kami konfirmasi. Jadi memang itu sekedar sebaran di grup-grup WhatsApp. Jadi memang belum ada rencana ke sana.
Tapi memang proses-proses yang kita lakukan saat ini untuk komunikasi tetap intens dengan beberapa partai itu sedang berjalan, Mas. Oke, nah ini yang nanti akan kita baca. Kenapa begitu sangat dirahasiakan manuver ini, bahkan pemirsa langkah yang dilakukan oleh Anies Baswedan? Karena apa? Takut nanti ada upaya pencegahan, takut di akhir-akhir partai politik tadi menarik dukungannya. Ini politik semuanya berjalan tidak pasti, pemirsa, sangat dinamis. Sesaat lagi.